Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang apa sih turunan fungsi itu, apa definisi dari turunan fungsi. Nah, sebelumnya di sini saya tampilkan sebuah grafik yang mana di sini ada fungsi fx ya, di sini ada fungsi fx plus h. Nah, antara fungsi fx ke fungsi fx plus h ini kita bisa sebut dengan delta f atau perubahan nilai fx ya. Terus ini di sini ada x, di sini ada x plus h. Nah, di antara ini x sampai x plus h ini kan kita bisa sebut dengan h atau panjangnya itu sebesar h, atau kita bisa sebut juga di sini adalah perubahan nilai x atau delta x ya, antara x sampai x plus h. Nah, ini adalah kurva dari y sama dengan fx. Nah, turunan fungsi itu sendiri, apabila turunan fungsinya adalah fx, maka dia merupakan laju perubahan nilai fungsi fx, laju perubahan nilai fungsi fx, atau bisa kita artikan merupakan perbandingan antara selisih atau perubahan fx ini ya, perubahan fx atau delta f dengan perubahan x atau delta x. Nah, bagaimana penulisannya? Seperti ini. Turunan fungsi, kalau fungsinya fx ya, maka dia akan dilambangkan dengan f aksen x seperti ini. Sesuai pengertiannya tadi atau definisinya tadi, bahwa merupakan laju perubahan nilai fungsi, atau lebih detailnya kita bisa sebut dengan perbandingan antara selisih atau perubahan fx ini, atau kita sebut dengan delta f Nah, dengan perubahan x atau delta x, dengan delta x. Nah, ini pengertian dasar dari turunan fungsi. Nah, selanjutnya kita perhatikan delta f ini adalah merupakan selisih dari fx plus h dikurangi dengan fx ya kan, dia kan delta f ini kan antara fx dengan fx plus h, maka bisa kita jabarkan f aksen x ini sama dengan fx plus h dikurangi dengan fx. Nah, delta x ini kan perubahan nilai x ya, maka dia selisih antara x plus h dengan x plus h dikurangi x, maka f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx. Kita perhatikan di sini x dikurangi x habis, maka tinggal h. Nah, karena delta x ini mendekati 0 atau perubahannya itu kecil sekali, maka bisa kita tulis dalam bentuk limit. Jadi nanti kita bisa menggunakan limit dalam menyelesaikan turunan ini. Maka dari itu, sebelum kita belajar turunan fungsi, kemarin sudah saya jelaskan mengenai apa itu limit. Nah, di sini karena delta x-nya ini mendekati 0 atau perubahannya kecil, kita bisa menggunakan limit, atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, f aksen x sama dengan delta x-nya ini atau h-nya ini kan, berarti dia hanya ini mendekati 0, maka limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx per h. Nah, ini adalah definisi dasar atau pengertian dasar dari turunan fungsi, khususnya turunan pertama dari suatu fungsi ya, seperti ini. Nah, baik, kita akan lanjut ke contoh. Baik, sebelum ke contoh, saya infokan dulu tentang lambang dari turunan fungsi. Nah, turunan fungsi bisa dilambangkan apabila fungsinya fx gini ya,
Maka apabila diturunkan nanti bisa ditulis dengan f aksen x, atau bisa ditulis d fx per dx, karena turunan itu bisa disebut juga dengan diferensial. Nah, selanjutnya apabila turunannya itu y gitu ya, terus diturunkan, maka ya ditulis y aksen, atau bisa ditulis juga dy per dx, atau turunannya fungsinya itu g gitu, diturunkan, maka bisa ditulis g aksen atau dg per dx. Nah, kita lanjut ke contoh. Misal ada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x gini ya. Nah, ditanya f aksen x atau turunan pertama dari fungsi ini. Maka kita kerjakan menggunakan pengertian dasar dari limit tadi. Kita menggunakan dengan pengertian dasar dari turunan fungsi tadi, bukan limit ya. Tapi kita mengerjakannya menggunakan limit h mendekati 0, terus f x plus h dikurangi fx seperti ini per h. Nah, perhatikan di sini kan fungsinya fx, sedangkan di sini fx plus h, ya kita sesuaikan. Artinya x di sini, variabel x di sini kita tambahi dengan h. Seperti ini, limit h mendekati 0, maka fungsinya jadinya seperti ini karena fx x plus h di sini ya. Jadi yang x kuadrat jadi x plus h kuadrat. Nah, terus plus 2x berarti jadi 2x plus h seperti ini. Nah, sudah. Ini untuk fungsinya fx plus h dikurangi fx, berarti fx ya fungsi ini sendiri, maka kita kurungi x kuadrat plus 2x seperti ini per h. Nah, kita kerjakan, maka limit h mendekati 0 sama dengan x plus h kuadrat. Masih ingat cara cepatnya, x kuadrat plus x kali h kali 2, maka 2xh plus h kuadrat, ditambah 2 kali x, 2x, 2 kali h, 2h. Nah, ini karena tandanya kurang, kita buka kurungnya, maka jadi min kali x kuadrat, jadi min x kuadrat, min kali 2x berarti min 2x per h. Nah, sama dengan limit h mendekati 0. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada x kuadrat, di sini ada negatif x kuadrat, berarti kan habis x kuadrat ya, ya kan? Di sini ada 2x, di sini ada negatif 2x, habis. Maka yang tinggal adalah 2xh plus h kuadrat plus 2h per h. Nah, sama dengan limit h mendekati 0. Perhatikan, di sini kan semua suku mengandung h ya, 2xh plus h kuadrat plus 2h, maka h-nya kita bisa keluarkan. Terus yang masih di dalam kurung adalah 2x ya kan, karena 2xh plus yang tadinya h kuadrat, karena sudah dikeluarkan h, maka tinggal h plus 2 per h. Nah, ini kita bisa coret. Maka fungsinya tinggal 2x plus h plus 2. Kalau saya tulis di sini jadinya limit h mendekati 0, fungsinya masih 2x plus h plus 2. Kita masukkan nilai limitnya. Karena h mendekati 0, yang mendekati 0 h ya, maka kita rubah h-nya. Maka jadinya adalah 2x plus
0 plus 2 sama dengan 2x plus 2. Nah, ini berarti hasil dari turunan pertama fungsi fx tadi, x kuadrat plus 2x. Jadi bisa saya simpulkan fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2x. Maka turunan pertamanya dari fx, atau kita tulis f aksen x, hasilnya adalah 2x plus 2. Nah, dari sini kita perhatikan polanya. Sebenarnya kita mengerjakan turunan fungsi aljabar itu tidak perlu menggunakan limit, bisa langsung. Tetapi saya jelaskan asal mulanya. Sebenarnya turunan fungsi aljabar ini bisa dikerjakan menggunakan limit seperti yang saya jelaskan di contoh soal pertama ini ya. Ketika ada fx x kuadrat plus 2x, kita kerjakan menggunakan definisi dasar dari turunan fungsi, maka menghasilkan 2x plus 2. Nah, bagaimana Bu? Apakah nanti ketika ada soal kita perlu menggunakan limit gitu? Nah, kita perhatikan polanya seperti ini. Jika kita perhatikan ketika x kuadrat jadi 2x, 2x jadi 2, maka nanti ketika kita mengerjakan turunan bisa menggunakan cara cepatnya. Nah, cara cepatnya apabila ada fungsi fx itu sama dengan ax pangkat n ya, maka nanti turunan pertama dari fungsi fx itu adalah a kali n x n pangkat min 1. Contohnya Bu, kita ambil saja ini ya, yang x pangkat 2. Misalnya fx itu hanya x pangkat 2 gini ya, maka f aksen x itu sama dengan ya, di sini kan koefisiennya 1, berarti kan 2 kali 1 ya kan, atau 1 kali 2 bisa x 2 pangkat min 1. 2 kali 1 2, x pangkat 2 min 1 kan x pangkat 1 ya, 2x. Selesai. Misal lagi lebih jelasnya, fx misalnya ada 5x pangkat 2, maka turunannya nanti adalah f aksen x sama dengan ya 5 kali 2 x pangkat 2 min 1 sama dengan 5 kali 2 kan 10 ya kan, x pangkat 1 kan ya x, berarti 10x. Contoh lain lagi, misalnya fx sama dengan 3x pangkat 4, maka nanti turunan pertamanya adalah 3 kali 4 x 4 dikurangi 1, maka hasilnya 12x pangkat 3. Mudah kan ya? Begitu pula misalnya fx sama dengan 2x tok ini, maka f aksen x sama dengan, ini kan x nya pangkat 1, berarti ya 2 kali 1 x 1 min 1, maka 2 kali 1 2, x pangkat 1 min 1 kan 0, x pangkat 0 ini adalah 1, 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, paling enak memang ketika ada fungsi seperti ini, jadi tinggal konstantanya ada aja. Misalnya fx-nya itu adalah 5x, maka langsung f aksen x itu sama dengan 5. Misal fx-nya itu adalah 6x, maka f aksen x-nya itu sama dengan 6. Oke, saya jelaskan contoh yang kedua ya. Oke, baik. Contoh yang kedua adalah ketika ada fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 plus 5x dikurangi 6 misalnya. Maka turunan pertamanya adalah ini. Perhatikan kalau kita satu-satu ya, berarti kan ini koefisiennya kan 1, maka 1 kali 3x, 3 dikurangi 1 dikurangi 4 kali 2x
pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 5 kali 1 X 1 dikurangi 1 dikurangi. Nah, 6 ini bagaimana? 6 ini kan sebenarnya artinya kan 6 X pangkat 0 kan, maka 0 X 0 min 1. Kenapa begini, Bu? Nanti saya jelaskan ya. Berarti f aksen X sama dengan 1 kali 3 kan 3x pangkat 2 terus dikurangi 4 kali 2 kan 8x pangkat 1, nggak perlu ditulis pangkatnya, ditambah 5 kali 1 5 x pangkat 1 min 1 x pangkat min 1 pangkat 1 min 1 kan x pangkat 0 x pangkat 0 itu kan 1, berarti kan sudah nggak usah tulis 5 kali 1 kan 5 sudah. Terus ini 6 kali 0 kali x 0 min 1 selesai 0 min 0 nggak usah ditulis, atau kalau mau ditulis gini, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 8x plus 5. Nah, saya jelaskan ini ya, kenapa ketika apa ini dia hanya konstanta toh itu turunannya adalah 0. Perhatikan, misalnya ada fx, dia hanya 3 atau gini, maka f aksen x nya berapa? Ya 0, karena bagaimana penjelasannya adalah seperti ini. Misalkan 3 ini kalau saya tulis gini, 3 kali x, dia punya variabel x tapi dia pangkatnya 0, ya kan? 3 ini kan bisa saya tulis 3x pangkat 0. Nah, ketika saya turunkan, maka kan 3 kali 0, ya kan? X pangkat 0 min 1. Nah, 3 kali 0 ini 0. X pangkat 0 min 1. Jadi kan x pangkat min 1. 0 berapapun hasilnya ya 0. Maka memang paling enak adalah ketika fungsinya itu merupakan konstanta ya, bilangan lah. Misalnya ada fx sama dengan 5, maka f aksen x nya ya 0 gitu. Fx sama dengan 7, maka nanti f aksen x berarti 0, seperti itu. Jadi yang enak adalah ketika dia pangkat 1 juga. Ketika ada fx sama dengan 7x, maka f aksen x nya adalah 7 gitu. Fx sama dengan 10, maka ya f aksen x sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita langsung aja. Misalnya ada fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 7x plus 5 misalnya. Maka f aksen x, saya langsung aja ya, berarti 2, berarti kan 2 kali 3 x 3 pangkat min 1 ditambah 5 kali 2 x pangkat 2 min 1 dikurangi 7 kali 1 x pangkat 1 min 1. Langsung aja ini 0 aja, tambah 0 ini. F aksen x jadinya 6x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 1, nggak perlu ditulis pangkatnya, dikurangi 7 dikurangi 1, min 7 kali 1, min 7, atau dikurangi 7 kali 1 punya 7. X pangkat 1 min 1 itu kan x pangkat 0 lah, x pangkat 0 itu kan 1, jadi kan 1 kali berapapun ya hasilnya bilangan yang dikalikan 1 itu ya, ini yang dikalikan 1 kan 7, berarti ya 7, seperti ini. Misal contoh yang selanjutnya, fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 10, maka turunan pertamanya adalah langsung ya, jadi 2x
2-nya dikurangi 1, jadi pangkat 1 nggak perlu saya tulis, plus 5 min 0, jadinya adalah 2x plus 5. Nah, seperti ini. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian dasar dari turunan fungsi aljabar. Silahkan nanti lihat tugasnya di Google Classroom ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.